Tell me what you need. Tell me what you need. Tell me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, sobat kami. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Yang sehat boleh kasih jempol dong di depan kamera masing-masing ya. Hari ini sehat, Mbak Magda, sehat walafiat. Semangat, penuh syukur. Iya dong, karena hari ini kita akan menerima banyak pengetahuan atau banyak ilmu sekaligus wawasan dari acara Digitalk sesi yang ketujuh. Baiklah, terlebih dahulu saya ingin menghaturkan terima kasih kepada sobat kami yang sudah dengan semangat, bahkan dengan sabar ya, semangat sekaligus sabar untuk bisa join dalam acara spesial Gelar Wicara Sobat Kami Digitalk sesi yang ketujuh dengan tema sinergi antara seni dan teknologi. Boleh kita berikan aplaus untuk kebersamaan kita. Dan hari ini kita akan bersama-sama belajar dari dua orang pembicara atau narasumber yang terpilih untuk membagikan wawasan, pengalaman, serta pengetahuan mereka berdua tentang tema yaitu sinergi antara seni dan teknologi. Nah, hari ini Sobat Kami, hari Rabu tanggal 9 November 2022 merupakan rangkaian berkelanjutan dari program Gelar Wicara Sobat Kami. Nggak terasa ya, kita sudah join di sesi yang ketujuh. Wow banget. Boleh dong kita kasih reaction love sebagai bentuk semangat dan juga syukur kita bisa bergabung di sesi yang ketujuh. Pekan depan sesi yang ke-8 tentu saja ya. Dan acara spesial ini merupakan acara yang dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta yang bekerja sama dengan Sarana Infotekno Mitra Solusi atau SIMS. Nah, pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu saya ingin menyapa dan menyambut sobat kami yang sudah bergabung. Saya akan beri sebuah pantun untuk sobat kami yang tercinta, ya. Pergi ke Tangerang membeli bubur mutiara. Sobat kami, selamat datang dalam Gelar Wicara. Terus. Cakep. Cakep ya. Baiklah, terima kasih dan selamat datang yang terhormat Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Dalam hal ini diwakili oleh staf yaitu Mbak Dewi Ciptaningrum M.Eng ya. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Mas Bakar Wibowo dan Mbak Faradifa Salsabila selaku pembicara Digitalk sesi yang ketujuh. Lalu selamat datang dan terima kasih tentu saja kepada sobat kami semua, sobat keamanan informasi yang telah bergabung di meeting Zoom dan yang sudah bergabung melalui live streaming YouTube channel Pemkot Jogja. Wah, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Baiklah, untuk kelancaran acara pada siang hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Marilah kita berdoa, disilahkan. Berdoa selesai. Nah, terlebih dahulu saya akan menyampaikan susunan acara yang akan sama-sama kita ikuti dari awal hingga selesai nanti ya. Nah, sobat kami, acara akan dibuka dengan sambutan oleh Mbak Dewi Ciptaningrum, perwakilan dari Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Selanjutnya kita akan menyimak paparan dari narasumber yang pertama, yaitu Mas Bakar Wibowo. Kemudian kita akan lanjut menyimak paparan dari pembicara yang kedua, yaitu Mbak Faradifa Salsabila, ya, trainer UMKM Digitalk dari Infotekno, ya, atau trainer UMKM Digital dari Infotekno. Mbak Faradifa Salsabila. Setelahnya nanti ada sesi Q&A atau tanya jawab dan diakhiri dengan pengumuman-pengumuman. Oh iya, ada beberapa pengumuman penting yang saya akan sampaikan di awal ya. Di awal saya akan menyampaikan kabar baik untuk sobat kami semua. Nantinya akan ada 5 door prize yang akan dibagikan kepada 5 partisipan yang beruntung yang memberikan feedback, tanggapan, respon, menyampaikan pendapat, pertanyaan, atau mungkin sharingnya yang disampaikan melalui live chat Zoom ya. Setelah nanti pemateri menyampaikan paparannya.
Door prize ini dipersembahkan oleh Infotekno. Wah, terima kasih ya Infotekno untuk door prize yang akan diberikan nanti. Jadi gunakan kesempatan sebaik-baiknya ini untuk diskusi bersama dengan Mas Bowo dan Mbak Farah. Selain itu juga nanti menjelang akhir, tim Kominfosan akan membagikan link presensi. Silahkan diisi link presensinya untuk kelancaran pengiriman e-sertifikat. Oke, nanti diisi ya link presensinya. Dan tidak lupa juga kami menyapa buat setiap partisipan yang join melalui live streaming YouTube channel Pemkot Jogja. Silahkan subscribe ya YouTube channel Pemkot Jogja. Tapi jangan lupa subscribe juga YouTube channel dari Kominfosan. Seperti yang ada di virtual background saya ini, YouTube channel yang bisa di-subscribe adalah Sobat Kami Channel. Oke, sekali lagi silahkan subscribe YouTube channel Sobat Kami Channel. Dan follow juga akun Instagram @sobatkami. Huruf A-nya diganti angka 4 ya, Sobat Kami. Ini loh yang ada di virtual background saya ya. Silakan saya undang semua Sobat Kami boleh follow Instagram, subscribe YouTube channel ya. Dan tentu saja udah nggak sabar kita akan memulai acara ini, tapi terlebih dahulu dengan penuh hormat saya akan mempersilahkan Mbak Dewi Ciptaningrum M.Eng selaku perwakilan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta untuk menyampaikan sambutan dan juga apresiasinya. Silakan Mbak Dewi. Terima kasih Mbak Magda. Wah, ini vibes Mbak Magda nih bikin hujan yang dingin dan sendu ini jadi bersemangat. Ya, rekan-rekan sobat kami semua, saya meminta izin atas Bapak Tri Hastono, Kepala Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta, dan Bapak Tri Haryanto, Kepala Bidang Persandian dan Telekomunikasi Kota Yogyakarta. Kebetulan sedang ada agenda lain yang tidak bisa ditinggalkan. Padahal beliau-beliau ini selalu mengawal sobat kami Digitalks mulai dari seri yang pertama sampai yang ke-6 kemarin. Jadi saya mintakan izin ketidakhadiran beliau karena memang ada agenda lain yang tidak kalah pentingnya begitu. Terkait sobat kami Digitalks ini terima kasih sekali dukungannya semua sobat kami karena memang saat kita live begini dari sisi Zoom atau live di Pemkot Jogja memang tidak banyak viewernya Mbak Magda, tetapi ketika nanti sudah rekamannya sudah ada di YouTube, wah teman-teman ternyata antusias sekali Mbak Magda melihat rekamannya sampai berkali-kali atau mungkin menginformasikan kepada teman-teman yang lain untuk menonton konten dari Sobat Kami Digital. Jadi terima kasih semua sobat kami yang sudah menyebarkan info adanya Sobat Kami Digitalks ini. Setelah live hari ini bisa diakses di Pemkot Jogja channel dan juga Sobat Kami channel di YouTube gitu ya, biar nggak ketinggalan info. Nah, kalau untuk terkait agenda-agenda lain tentang penguatan ekosistem digital, mungkin rekan-rekan sobat kami bisa mengikuti Instagram kami di Sobat Kami tadi Mbak Magda, karena ada info-info terkait kegiatan penguatan ekosistem digital. Nah, yang tahun ini memang sudah mulai berakhir, Sobat Kami Digital saja kemarin rencananya cuma 6 seri ya, 6 seri mulai dari akhir September, tetapi karena antusias dari sobat kami, kita tambah 2 episode lagi nih, jadi 8 insya Allah sama minggu depan gitu ya. Terima kasih dukungannya semua. Nah, untuk tahun depan juga insya Allah masih ada kegiatan terkait penguatan ekosistem digital. Jadi memang Dinas Kominfo Sandi Kota Yogyakarta menyediakan infrastruktur berupa Wi-Fi publik yang gratis. Kita targetnya memang minimal 1 RW mempunyai 1 Wi-Fi publik gitu ya, biar semua warga masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya bisa mengakses internet, mengakses informasi agar lebih produktif dan positif ya, dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Maka itu kemarin sejak tahun 2021, ada 2022 ini juga kita mengadakan pelatihan-pelatihan penguatan ekosistem digital. Kalau yang tahun 2021 kemarin kita fokus di UMKM, tetapi di tahun 2022 ini kita mulai menyasar ke kampung wisata dan juga ke sekolah-sekolah juga gitu Mbak Magda. Harapannya ke depannya makin banyak yang bisa kita sasar, jadi
Dinas Kominfo di Kota Yogyakarta sebagai perwakilan Kota Yogyakarta itu bisa memberikan fasilitas infrastruktur bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta dan memberikan literasi digital untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta pada khususnya, tapi karena ini memang dilaksanakan secara daring, tentunya untuk masyarakat secara umum juga bisa mengakses ini. Kurang lebih begitu, mungkin nggak lama-lama nih Mbak Magda, kayaknya para sobat kami sudah nggak sabar pingin pingin menimba menimba ilmu dan pengetahuan apa-apa pengalaman-pengalaman dari Pak Bakar juga Mbak Farah. Kayak gitu. Terima kasih Mbak Magda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Dewi yang sudah mewakili Bapak Kepala Dinas untuk memberikan sambutan sekaligus apresiasinya. Saya punya pantun loh buat Mbak Dewi loh. Boleh ya, saya berikan ke Mbak Dewi ya pantunnya ya. Biasanya aku kasih pantun ke Pak Keli, Kepala Dinas kita. Liburan ke Slawi tidak lupa berenang. Jumpa Mbak Dewi hatiku senang. Nah, lope-lope. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang kritis atau pertanyaan yang menggelitik. Rasa ingin tahu silahkan nanti dikomunikasikan karena ada 2 narasumber yang saya akan perkenalkan hari ini yang akan menjawab setiap keluh kesah dan rasa penasaran dari sobat kami. Saya kenalin dulu ya narasumber yang pertama. Beliau seorang pria, ya ganteng pasti karena pria ya, kalau wanita pasti cantik. Jadi hari ini narasumbernya 1 seorang pria, 2 wanita. Yang pertama ini adalah Mas Bakar Wibowo, akrab dipanggil dengan sapaan Mas Bakar atau Pak Bowo, bisa Mas Bowo juga kayak lebih cocok ya karena masih muda, semangatnya yang muda ya. Beliau adalah seorang kreatif director, beliau juga CEO Sinergi Live dan founder Balkon Jazz Festival. Kalau dipikir-pikir ya, banyak hal yang pengen banget kita tanyain. Apa itu Sinergi Live? Apa itu Balkon Jazz? Adakah kaitannya dengan Balkon Des atau Balai Ekonomi Desa? Kemudian gimana cara bisa berkolaborasi terlibat di dalamnya? Dan boleh cerita festival jazz zaman dulu, sekarang, dan masa mendatang seperti apa? Beliau nanti yang akan menjawab. Narasumber yang kedua, saya perkenalkan seorang wanita cantik, masih muda, energik, smart, and humble. Beliau adalah Mbak Farah Diva Salsabila, trainer UMKM digital dari Infotekno. Ya, untuk pemaparannya nanti masing-masing Mas Bowo untuk penyampaian presentasi 30 menit sampai 40 menit ya. Nanti selebihnya Mbak Farah Diva akan melengkapi. Oke, kalau begitu tidak usah berlama-lama karena saya lihat Mas Bowo juga sudah siap. Hai Mas Bowo, selamat siang Mas. Selamat siang, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini mungkin terdengar kurang jernih atau apa karena di tempat saya di Jalan Kaliurang di KM 7 hujannya lumayan deras, ya kan. Saya pikir mungkin di Jogja semuanya hujan lagi ya karena memang musimnya lagi hujan. Ini Mbak Madalena ini saya tahunya Mbak Betty. Ya. Saya kenal beliau ini di teman-teman film ya di Jogja. Film tapi lebih pasnya film lawas. Ini mereka ini kelompok peneliti penonton film. Jadi saya banyak belajar dari teman-teman Mbak Betty di komunitas mereka, Rumah Sinema namanya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya mungkin nanti kita banyak diskusi aja ya. Yang perlu saya sampaikan itu adalah kalau kita bicara tentang kebetulan mungkin yang belum tahu, saya Bakar Wibowo, saya dari Sinergi Live. Sinergi Live ini promotor musik yang mengerjakan Balkon Jazz Festival. Nah, Balkon Jazz Festival ini ada di destinasi super prioritas Borobudur. Jadi ada 5 super prioritas di Indonesia itu. Ada Toba, ada Likupang, ada Borobudur, ada Mandalika, ada Labuan Bajo. Ya, Borobudur ini salah satunya. Nah, saya Balkon Jazz Festival itu baru diselenggarakan 2 kali. Mulai 2019.
yang pertama. Ini sedikit informasi tentang Balkon Jazz Festival. Ini festival tidak besar. Ini festival yang ya sedang-sedang aja di kampung, di desa, yang setiap penyelenggaraannya kita berkolaborasi dengan warga setempat. Jadi ada konsep festival warga di situ. Jadi mutlak buat kita warga harus ikut. Kalau orang sekarang nyebutnya itu UMKM gitu loh. Nah, gitu-gitu. Jadi di tempat saya ini selalu melibatkan warga dalam setiap festival. Nah, 2 tahun libur, nah baru 2022 ini diselenggarakan lagi di bulan Mei kemarin. Ya ini festival kecil yang penontonnya juga nggak banyak, ya kan? Karena bukan jumlah penonton yang kecil, tapi memang kapasitasnya nggak gede. Gitu. Jadi kita jual tiket itu paling 2 minggu sold out gitu karena kapasitasnya nggak banyak. Tahun ini kita ngundang Pamungkas, ada Mas Yofi Kaitna ya, terus ada Aditya Sofyan juga, ada Mas Randy Pandugo, ada Juicy Lucy, ada Dere, kemudian siapa lagi ya? Ada New Talent yang lagi bagus banget sekarang, Mbak Raisa Anggiani, dan ada lokal talent dari Jogja, Mas Megantoro. Kita juga juga ada lagi Koldiak. Kalau yang pertama kita juga ada Mbak Yura, lumayan lah. Setiap penyelenggaraan kita bisa sampai 10 sampai 12 artis di situ. Nah, diselenggarakan setiap bulan Mei. Bulan Mei tahun ini bulan Mei kemarin udah, terus tahun depan bulan Mei juga. Ini sudah mulai mempersiapkan. Kebetulan hari ini juga akan meeting untuk Balkon Jazz Festival 2023. Ini datang ya. Nah, saya ini di dunia festival itu termasuk yang terakhir. Terakhir itu mungkin newbie lah istilahnya ya. Saya ini pendatang baru, Anyaran, festival Anyaran, jadi salah-salah sidik ora apa-apa. Ini festival baru lah. Gitu. Jadi saya ini pertama kali masuk dunia festival persisnya itu 2015. Jadi teman-teman tuh udah 20 tahun di dunia event ya khususnya. Ada 20 tahun, ada 15 tahun. Saya ini nyaris hanya baru 5 tahunan ya. Karena 2 tahun pandemi itu kan. Dia hanya 5 tahun. Festival yang pertama kali saya bikin itu namanya Prambanan Jazz Festival, kalau mungkin teman-teman tahu. Itu sudah memasuki tahun yang 10. Prambanan Jazz Festival. Saya membuat festival itu berdua sama namanya Mas Anas dari Raja Wali Indonesia. Lalu ada Yogyakarta Festival. Itu saya yang bikin juga. Terus ada Mocosek Festival. Itu festival musik yang mempertemukan dengan literasi. Buku. Terus ada satu lagi festival yang saya bikin di Borobudur namanya Borobudur Symphony. Itu bukan festival sih, tapi lebih kepada sebuah eksklusif konser musik. Waktu itu saya ngundang Mariah Carey, mungkin tahu ya, kalau orang yang lawas mungkin tahu itu. Mariah Carey. Yang Raiders-nya ribet banget. Tapi asik. Nah, tetapi di festival-festival yang saya sebutkan tadi, saya terakhir aktif juga 2019. Sebelum pandemi. Setelah itu saya fokus mengerjakan Balkon Jazz Festival. Sampai hari ini. Nah, kalau soal informasi, soal teknologi, itu memang ini seni dan teknologi ya. Ini sangat luas ya. Tapi saya pikir teknologi yang di sini yang dimaksud mungkin soal informasi ya. Kalau teknologi itu kan sangat luas sekali. Begini. Dari pengalaman saya membuat beberapa event, festival, saya selalu meletakkan secara khusus media literasi dan informasi itu menjadi bagian penting dari penyelenggaraan festival. Ini mutlak buat saya. Jadi kalau teman-teman jangan heran
misalnya masukin tulisan balkon jazz itu akan mendapatkan banyak sekali informasi digital melalui internet atau melalui media massa. Karena informasi dalam hal ini adalah jurnalistik, itu dalam setiap event yang saya bikin, itu saya letakkan sama seperti saya mentreatment artis. Jadi begini, teman-teman kalau bikin event festival atau event musik atau apa-apa atau apapun, saya sarankan literasi digital, media informasi itu dijadikan bagian yang satu dengan acara itu tersebut. Karena jejak digital itu menjadi penting di kemudian hari. Jadi kalau teman-teman, apa yang pernah saya lakukan pertama kali ketika saya terjun di dunia festival, itu akan mudah dilacak, khususnya di internet. Gampang banget dicari. Nah itulah kenapa teman-teman media itu menjadi bagian yang sangat penting dalam setiap event festival saya. Kenapa begitu? Kebetulan mungkin saya di dunia event festival itu datang paling akhir ya. Tetapi saya hampir menghabiskan banyak waktu saya dan tentu saja uang saya untuk datang ke festival-festival internasional. Entah itu mungkin di Australia, di Jepang, atau mungkin di beberapa negara Eropa, dan khususnya di Indonesia. Sehingga dari saya datang ke beberapa festival, saya jadi bisa melihat mana lebihnya dan mana kurangnya. Kemudian saya menemukan itu tadi bahwa dalam setiap penyelenggaraan festival, saya pikir atau event itu literasi digital itu menjadi hal yang penting. Dan jadi gini, kalau di event-event internasional, misalnya sebut aja misal Olimpiade atau mungkin internasional seminar atau mungkin level-level seperti MotoGP atau F1, itu media mendapatkan ruang khusus seperti di Liga Champions gitu misalnya. Jadi saya dulu melihat itu aneh, kenapa media kok diperlakukan tidak khusus gitu ya. Kalau di festival saya melakukan secara khusus, jadi mereka ada ruang khusus, mereka saya terima kayak artis, nginepnya juga sama, kayak di hotel yang bagus, kemudian kalau perjalanan dari Jakarta juga ya ditreatment dengan baik, karena dengan begitu media itu menjadi bagian yang penting dari penyelenggaraan event festival itu. Kira-kira begitu. Jadi saya sarankan setiap event tolong dikelola secara baik teman-teman dari media, ya kan, agar nah dengan begitu kan kita juga akan mendapatkan pemberitaan yang banyak. Misalnya kayak Balkon Jazz Festival itu beritanya banyak banget. Bisa satu media bisa menulis 3 sampai 4 sampai 5 kali. Kira-kira begitu. Nah, saya punya pengalaman terkait dengan digital informasi yang cukup menarik. Itu adalah digital informasi ini memutus mata rantai yang begitu panjang sehingga semuanya nyaris sangat cepat sekali. Ya. Jadi di ruangan sana terjadi apa, ketika itu ada orang yang mengunggah, maka hampir sebagian orang yang ada di jaringan itu akan tahu. Jadi memutus banyak sekali informasi. Nah, kalau kaitannya dengan event festival, itu adalah hal yang paling penting adalah media informasi itu gunakanlah untuk menyampaikan kebenaran. Contoh ini, misalnya, beberapa waktu yang lalu ada beberapa event yang di stop, ya kan? Kemudian ada yang chaos segala macam. Itu saya pikir tim medianya bisa jadi, ya kan, tidak bekerja secara benar, kayak gitu. Misalnya kayak gitu. Kira-kira begitu ya. Itulah kenapa ketika saya mengerjakan sebuah event festival, tim media itu benar-benar menjadi
bagian terdepan karena itu menginformasikan semua hal apa yang terjadi. Misalnya contoh kayak Balkon Jazz Festival kemarin itu. Untuk menuju venue tempat saya itu jalannya nggak bisa kontraflow. Nggak bisa kontraflow itu ya satu arah. Dan di festival saya, di hari yang sama, ada satu festival yang sudah cukup besar. Itu di Surabaya, Malang. Gitu. Dan apa yang terjadi? Mereka ribut soal jalan. Gitu. Nah, itu kan hal-hal yang menurut saya tidak dimitigasi dari awal. Ya. Saya ini termasuk sangat detail dan ribet ketika mengerjakan sebuah festival. Karena buat saya, ketika saya membuatkan event festival, penonton itu menjadi nomor satu. Menjadi, beginilah, mungkin Mbak Betty atau Mbak Farah untuk datang ke, atau Mbak Dewi datang ke dalam satu festival, kita kan nggak tahu mereka sampai ribut sama pacarnya lah, sama suaminya lah, atau mungkin orang yang datang harus nabung, kan nggak ngerti kan, ya kan. Nah kadang-kadang orang nggak paham soal itu. Saya paham karena saya ini datang ke festival pekerjaannya. Saya menghabiskan banyak uang untuk datang ke festival sehingga gue kalau bikin festival kira-kira treatment penontonnya kayak apa itu, nah itu menjadi penting sekali, ya kan. Kita kan nggak tahu kan mereka datang jauh-jauh, menerjang hujan, harus ribut sama pacarnya, harus nabung segala macam. Kemudian dia akhirnya sampai sana kecewa, itu kan menurut saya agak menyakiti, ya kan. Saya pernah datang di satu festival di Jepang, saya harus jalan jauh untuk antri toilet aja bisa sampai 2 jam dan macam-macam lah itu. Jadi dengan begitu paling nggak saya jadi tahu bagaimana mentreatment lebih baik penonton festival. Nah, itu disampaikan melalui media informasi. Di situ sangat penting banget. Nah, syaratnya harus menyampaikan kebenaran. Jangan bohong. Ya, kalau kondisi lapangan kayak gini ya disampaikan aja apa adanya, nggak usah bohong. Ya kan, kayak gitu. Jangan menambah-nambahi, jangan kira-kira begitu. Misalnya orang kalau datang ke festival saya, dia pasti akan dapat pengumuman, dia akan tahu rule-nya kayak apa. Gitu. Pasti ada kalau tempat saya itu. Bahkan saya juga membuat yang versi untuk mohon maaf difabel dengan menggunakan bahasa isyarat kayak gitu-gitu. Bahkan kalau di luar negeri itu beberapa festival, kalau artisnya perform di sampingnya itu ada satu stage kecil gitu yang ada orang membuat melakukan bahasa isyarat biar penonton yang tidak dengar tuh ngerti artisnya nyanyi ini ya. Nah hal-hal kayak gini saya pikir festival musik itu bisa dinikmati siapapun ya. Saya pikir begitu. Jadi tapi memang ini namanya sebuah proses. Jadi banyak belajar, harus tahu bahwa festival musik itu bisa dinikmati semua kalangan. Saya lihat di beberapa festival, misalnya di sini anak kecil itu kalau di beberapa festival internasional, anak kecil datang itu di pintu masuk langsung dikasih air plug ini langsung. Jadi untuk jaga itu biasa kayak gitu. Kira-kira gitu Mbak Mekti yang bisa saya sampaikan. Jadi pentingnya informasi dalam sebuah festival itu harus lebih terbuka, lebih detail, ya kan? Harus menghargai. Semangatnya itu bahwa penonton ini datang ke sini itu effortnya nggak kecil gitu loh. Itu penting banget itu. Karena terus terang banyak orang yang gampangin soal-soal kayak gitu. Kalau penonton ada sesuatu marah, saya pikir ya mungkin karena treatmentnya kurang bagus. Kira-kira begitulah. Jadi gitu Mbak. Baik. Nanti kita discuss aja. Iya, benar. Kita bisa discuss karena sebetulnya kalau saya sebagai partisipan banyak banget nih pertanyaan yang pengen saya ajukan. Tapi nanti dulu ya, Mas Bowo. Boleh minum dulu, silahkan Mas Bowo. Dan sekarang kita mau simak dulu nih ya, presentasi atau tanggapan dari Mbak Faradiva Salsabila, selaku atau perannya sebagai trainer UMKM digital dari Infotekno, tentang tema hari ini dan dikaitkan dengan yang di-sharingin Mas Bowo tadi ya, mengenai sinergi antara seni dan teknologi. Sebelum Mbak
para menyampaikan paparannya, saya mau ingetin dulu ya kepada partisipan yang sudah join atau yang mungkin baru saja join di meeting Zoom ini, selamat datang. Yang juga join di YouTube channel Pemkot Jogja, selamat menyaksikan, selamat belajar bersama. Dan perlu saya sampaikan juga untuk mengirimkan pertanyaan atau mungkin tanggapannya atau mau kasih apresiasi gitu ya, pernah nonton atau pernah beli tiket dari festival yang dikerjakan Mas Bowo dan tim, nah boleh kasih tanggapannya juga gitu ya, masukannya, atau mungkin hal-hal yang bisa memperbaiki ke depannya dari proses dari Mas Bowo dan tim sebagai penyelenggara festival musik gitu ya. Oke, kami tunggu pertanyaan dan juga feedback dari partisipan. Nanti akan dipilih 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah ya, atau door prize atau giveaway dari Infotechno. Oke, itu informasinya. Silakan Mbak Faradiva untuk bisa menyampaikan paparannya. Halo, terima kasih Mbak Magdalena dan yang luar biasa Mas Bakar di sini ya. Wah, saya bingung mau nyampein apa. Saya Karena yang bingung. mau disampaikan, bingung karena yang mau disampaikan udah keduluan Mas Bowo ya. Aduh, tapi nggak apa-apa. Saya cuma sedikit juga mau menyampaikan yang entah ya Mbak. Saya boleh share screen? Boleh Mbak. Ya. Ya agak sedikit mempresentasikan tentang musik festival ya. Saya diminta juga nih untuk menyampaikan hal ini kepada teman-teman semua yang udah bergabung di sini. Oke, Mbak Magda, bisa saya mulai ya. Sedikit mungkin pemaparan dari saya tentang kaitannya musik ya, bersinergi dengan teknologi dan juga menggandeng teman-teman di desa ya, atau teman-teman warga setempat gitu, dan juga UMKM atau UKM gitu. Oke. Nah, jadi di sini festival musik ya, kita luar biasa banget ya, apalagi yang udah disampaikan sama Mas Bakar tadi. Saya kemarin sedikit posting ke Instagram saya aja juga, yang kenal Mas Bakar itu lumayan ya. Dan tadi saya sudah sampaikan ada juga salam tuh dari beberapa teman saya untuk Mas Bakar, yang ternyata Mas Bakar ini sangat menginspirasi di luar sana dengan apa yang sudah di-create oleh beliau. Dan ini luar biasa, bukan karena apa ya, tapi memang di bulan-bulan kemarin adanya event Prambanan Jazz. Memang itu siapa sih yang nggak tahu Prambanan Jazz, apalagi orang-orang yang memang sebenarnya sudah mengenal Prambanan Jazz dan juga si festival itu gitu. Aku aja sampai nggak pernah kebagian tiketnya gitu, dan sold out-nya tuh cepet banget, harganya luar biasa gitu kan. Apalagi yang waktu itu ukurannya juga apa ya, untuk harga segitu apalah daya gitu kan ya. Baiklah, tapi ya memang terus dicek juga, kita lihat dari apa yang dibangun, dari apa yang menjadikan si Prambanan Jazz ya. Untuk di sini saya mau ngasih gambaran. Di Prambanan Jazz itu mereka menjualkan tiketnya, apalagi tiap tahun pun dengan tema-tema yang beragam, kemudian mendatangkan gestar yang luar biasa, yang memang sudah kondang jaya, ditaruh di mana, di Prambanan gitu, yang sedemikian rupa dijadikan latar sebagai adanya festival itu dengan mengusung budaya, kan luar biasa banget gitu kan. Kok bisa kepikiran sampai ke sana tuh gimana gitu kan. Itu luar biasa sekali. Nah, tadi ngomong apa ini? Nah, lanjut lagi. Oke. Jadi bagaimana di sana itu teknologi, art, dan culture itu menjadi kolaborasi ya, dijadikan satu, disajikan menjadi festival yang luar biasa seperti itu. Bahkan tidak hanya festival, di situ yang saya tahu adanya musik ini berkolaborasi juga, menggandeng warga setempat yang memang mempunyai usaha untuk dijadikan
mendisplay atau mengenalkan usahanya untuk masuk juga ke sana gitu. Jadi kan yang dilihat kan tidak hanya euforia tentang musik ataupun membangun euforia festival gitu kan. Festival itu yang sudah melekat, tetapi juga dipikirkan bagaimana menggandeng atau membawai warga-warga yang ada di sana juga gitu kan. Itu kan luar biasa sekali gitu. Dan lalu bagaimana untuk how to meningkatkan pengalaman dari festival ini, membuat bagaimana festival ini dikenal di mana-mana, bahkan hanya orang yang mau melihat festival ini datangnya nggak cuma dari Indonesia, nggak cuma lokal Jogja aja, tapi dari mana-mana gitu loh. Itu cuma untuk melihat festival ini dan mereka mau bereuforia dengan teman-teman masa lalunya gitu, teman kawan-kawan lamanya gitu. Jadi bagi mereka yang memang ingin ikut di acara yang ternama ya festival ini, bagaimana caranya ikut ke sini, ketemu sama teman-teman, kita nyanyi bersama, kita menikmati musik gitu kan, menikmati lagu yang di sana dengan gestarnya ya. Itu luar biasa sekali gitu. Mas Bakar, saya belum pernah loh bisa nonton Prambanan Jazz. Tolong ya dicatat nama saya. Itu jadi kalau nanti tahun depan ada lagi saya mau ya. Itu kan luar biasa sekali. Bahkan kemarin saya aja sama teman-teman itu sampai rebutan gitu kan. Ada nggak Mbak Farah? Ada nggak informasi tiket-tiketnya? Bahkan mereka itu berani dengan harga segitu gitu ya demi untuk masuk ke sana. Dan penjualan tiket aja bisa diakses dari mana-mana dan cepat banget tuh habisnya ya. Bukan cuman Prambanan Jazz, bahkan Yogyakarta itu kemarin terakhir tuh di ini ya Mas ya. Breksi kan ya? Iya ya, di Breksi ya kalau nggak salah. Ya, di Breksi. Itu juga mereka announce itu udah sebegitu besarnya dengan konsep mereka yang memang sudah lekat dan punya identity gitu. Nah, karena memang beda ya konsep-konsepnya dari Prambanan Jazz, terus Yogyakarta. Kalau saya lihat beda Balkon Jazz. Gitu. Mereka memang mempunyai target masing-masing. Oke. Kemudian ini cuman cuplikan gambar aja apa yang menjadi di kepala saya gitu kan. Menjadikan satu apa itu teknologi, kemudian art dan juga apa tadi? Art sama culture. Kita udah tahu bahwa Candi Prambanan itu merupakan the wonderful ya, miracle gitu, yang memang sudah natural ada gitu. Dan saya lihat di sini kemudian dijadikan menjadi event bergengsi, event yang kondang di sini kan dengan latar seperti ini membawai ini luar biasa sekali. Kemudian kita lihat lagi di sini festival musik di mana adalah kita tahu di sini merupakan acara yang besar, makanya itu dinamakan festival. Kemudian ada di kalender budaya juga, dan ternyata udah meluas ya sekarang jangkauannya, udah global dan menarik lebih banyak penonton non festival dan juga mendengarkan media sosial gitu. Kita bisa mungkin lebih mudah ya untuk mengajak audiens kita atau target audiens kita itu untuk memberikan informasi mengenai event yang akan berlangsung gitu. Jadi tidak hanya itu juga, bahwa ternyata bisa dilihat bagaimana memberikan informasi itu sekarang cepat itu bisa dari sosial media ataupun dari gadget kita aja, dari internet. Jadi lebih mudah. Kemudian
Di sini pemusik yang tampil mengubah festival menjadi fenomena di media sosial yang masif. Contohnya memang yang menjadi contoh di sini sudah ada juga yang meng-create di sini juga kita bisa lihat ya apa yang memang sudah terjadi dan memang benar-benar audiensnya itu banyak dan sekondang itu. Aku nggak ngerti mau ngomong apa lagi, ngomongin apa istilahnya ya, karena memang event itu sudah menarik banyak banget orang dan sudah menjadi event ternama gitu loh tahunannya dan ditunggu-tunggu, karena waktu itu juga sempat ya karena adanya pandemi jadi memang sempat adanya virtual kalau nggak salah balkon jazz Prambanan Jazz jadi virtual. Nah, waktu udah pandemi udah lumayan mereda, bludak lagi kan yang kemarin itu. Kalau nggak salah bulan Mei apa ya? Balkon Jazz Prambanan Jazz itu ya. Kemudian nah, nih. Jadi aplikasinya informasi itu dari seluler, di mana pengalaman musik di sini kita bisa memberikan experience-nya atau tentang musik itu sendiri, kemudian bagaimana teknologi itu bisa melibatkan dan menarik audiens atau konsumen musik ya. Kemudian teknologi juga menciptakan pengalaman festival yang mana bisa lebih interaktif dan juga lebih berkesan. Jadi bisa langsung kita berinteraksi dengan teman-teman kita, kalaupun tidak bisa secara offline, juga masih bisa interaktif secara online. Nah itu kolaborasinya festival musik dan juga media seluler ya, atau kemudian ini bagaimana teknologi bisa meningkatkan pengalaman pada festival musik ya. Jadi benar tadi saya dengar juga dari Mas Bakar bahwa teknologi juga bisa memberikan jejak digital ya di situ ya. Nah, berikan jejak digital dari apa yang pernah dilakukan, gambaran apa yang pernah berlangsung seperti itu. Nah, di sini ada saya dicantumkan juga tentang ini websitenya Balkon Jazz, di mana akan memberikan informasi mengenai kegiatan atau festival yang pernah berlangsung dan juga memberikan informasi lebih lanjut dan lebih yang jelas dari sini lebih terpercaya trust ya, lebih terpercaya di sini Kak. Nah, gitu. Makanya dari yang tadi disebutkan juga sama Mas Bakar bahwa kalau mau buat musik, event musik terutama ya, perhatikan mengenai literasi digitalnya gitu. Agar mudah juga untuk dilacak apalagi di sosial media ya, di media ya. Aduh. Bukan Mas Bakar bingung aku mau ngomong apa. Nah, apa aja sih yang dilakukan ketika ada festival akan berlangsung kayak gitu. Nah, yang pasti ada pra-festival di sini. Ini peranan teknologi ya, peranan teknologi di sini yang paling penting salah satunya adalah yaitu untuk promosi, kemudian kegiatan registrasi, ada tiketing, kemudian website, ada sosial media, aplikasi tiketing, dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu dari bagaimana kita bisa mencari informasi dari tiket yang dijual di sini ya. Nah, kemudian ini juga sudah memberikan informasi tentang adanya festival yang akan berlangsung,
Dan ini salah satu yang saya berikan. Nah, jadi memang ini sih yang lekat daripada si festival itu sudah mempunyai identity. Oh, Prambanan Jazz ini memang berkaitan dengan apa ya, budaya gitu. Makanya entah ini tim Mas Bakarnya atau memang berkolaborasi bersama dengan timnya yang sudah membuat sedemikian rupa identitas Prambanan Jazz itu seperti ini. Kemudian ada ini juga, jadi setiap festival itu memang mempunyai tema sendiri gitu. Nah, ada yang di situ ada Sewindu Merayakan Rindu. Nah, ini yang baru yang kemarin ini warna ungu gitu kan. Dengan tema yang seperti itu, memang ada tematiknya juga, Mbak. Setiap mereka mempunyai festival per tahunnya itu. Itu yang menarik juga sih gitu. Jadi ini di mana ya, selain daripada iklan, kemudian tiket itu bisa dibeli dari mana ya, dari tik ini gitu, dari website. Selain dari website juga bisa dibeli ke media lain gitu. Kemudian, nah, ketika selama festival berlangsung itu apa aja? Nah, ini high speed, high capacity, konektivitas yang pasti ini ya harus apalagi yang memang mereka berhubungan dengan media dengan konektivitas gitu kan. Ini hal yang perlu diperhatikan bahwa mempunyai kapasitas dan konektivitas yang memang benar-benar harus memadai atau high speed. Ini yang paling penting apalagi di era digital sekarang gitu. Kemudian display multimedia dan teknologi, karena itu menjadi hal penting juga untuk audiens ketika melihat festival. Jadi hal ini memang yang harus diperhatikan. Apalagi saya ya mungkin memang awam dengan ini bentuknya kan teknis, tapi saya melihat festival itu pasti juga melihat apa yang mereka sajikan, apa yang mereka display di sana itu kan menjadi perhatian dan menjadi kesan di otak gitu loh, di ingatan saya. Makanya itu yang biasanya dibangun juga oleh teman-teman yang memang mengadakan festival ini, bagaimana membuat festival itu menjadi berkesan untuk para audiens atau penikmatnya. Kemudian streaming teknologi. Nah, adanya sekarang karena media itu mudah sekali diakses dari mana-mana. Jadi ini hal yang saat ini harus diperhatikan juga, adanya streaming teknologi bagi mereka yang memang tidak bisa menikmati untuk mengikuti konser di sana karena satu dan lain hal, mereka bisa mengikuti dari streaming gitu. Kemudian ada virtual tour platform. Nah, ini juga yang menarik untuk melihat bagaimana konser atau festival itu bisa diberikan juga secara virtual. Nah, terus ada yang lainnya juga, bagaimana festival ini berlangsung juga harus untuk saat ini bahwa drone teknologi ini penting untuk melihat sisi keseluruhan daripada keindahan yang sudah dibangun gitu. Ya sayang kan kalau misalkan kita mau membuat event yang memang menggunakan background ataupun latarnya itu Prambanan yang sebesar ini gitu. Sayang sekali dengan penonton yang membludak seperti itu, dengan keindahan panggung yang sedemikian rupa indahnya, kalau tidak di-shoot dari kejauhan atau dari drone itu kan sayang banget gitu. Nah, ini memang sekarang yang menjadi perhatian juga dan menjadi faktor penting untuk mengadakan suatu festival yang sebegitu besarnya gitu. Nah, kemudian merchandise ini juga hal yang penting. Waktu itu saya pernah dikasih merchandise juga, baju gitu kan.
Walaupun saya nggak ikut festivalnya, tapi dapat baju gitu, dapat t-shirt gitu udah senang banget, ataupun gantungan kunci gitu aja udah senang banget gitu. Nah, itu juga hal yang menjadi penting dan menjadi incaran serta tujuan bagi mereka yang mengikuti festival itu. Karena bagi mereka itu jadi kayak apa ya? Oh, saya udah pernah ngikutin apa namanya festival ini gitu. Walaupun kita sendiri yang saya pernah dikasih itu saya belum pernah mengikutinya, tapi saya merasa apa ya, bangga gitu, saya bisa mendapatkan merchandise itu gitu. Itu hal yang penting. Kemudian gimana security? Nah ini juga untuk melihat apa peserta ya, bukan ya, penikmat festival, yang pengunjung festival gitu ya, apa ya sebutannya yang tepat saya tidak tahu ya itu. Ini juga menjadi sangat penting ketika ada mempunyai gelang tiketing atau barcode. Ini udah banyak sekali diterapkan ketika di festival-festival yang sudah ada sekarang. Ini dengan menggunakan security gelang tiketing barcode seperti itu. Jadi ada gelang yang memang juga bisa di barcode, kita bisa melihat informasi lainnya dari barcode yang sudah ada di gelang tiketing ini. Nah ini nih NFT. Nah ini yang juga apa pentingnya aset yang ini untuk mendata juga bagaimana akun aplikasi atau tata kelola dalam bentuk yang menjadi NFT ini menjadi hal yang diperhatikan untuk melihat si penonton itu lebih bersemangat atau mendapatkan apa ya yang lebih lagi gitu dari sini. Nah, kemudian apa yang ada setelah post festival? Nah, tentunya harus ada membangun relationship atau relationship customer. Jadi setelah post festival itu diharapkan juga masih bisa membangun relationship yang baik juga kepada customer, kemudian bisa mereport apa-apa saja yang menjadi menjadi poin penting di sana yang memang sudah berlangsung kemarin selama festival, kemudian menganalisa tentang pengunjung yang memang sudah datang ke tempat festival gitu, kemudian menganalisis juga untuk sosial medianya itu menjadi penting, dan data analitik, kemudian financial analitik ya, itu yang dilakukan sejauh yang dilakukan mungkin di setiap event festival ataupun adanya rangkaian acara itu, ini pasti untuk saat ini menjadi hal yang perlu diperhatikan. Oke, dan ini juga yang harus saya sampaikan juga, karena saya juga tadi diingatkan untuk menyampaikan 3A. Nah, di event itu juga yang perlu diperhatikan adanya aksesibilitas, amenitas, dan atraksi. Nah, apa sih aksesibilitas itu? Gitu. Nah, jadi kita juga melihat bahwa dukungan transportasi, misalkan dukungan untuk menuju ke acara tersebut atau menuju ke acara lokasi tersebut itu menjadi perhatian kita gitu. Kemudian ada amenitas, di mana amenitas ini adalah hal yang berkaitan dengan ketersediaan di mana sarana akomodasi itu untuk menginap, serta misalkan ada restoran, kemudian ada warung, dan ada warung untuk pengunjung beristirahat sebentar gitu ya, untuk mengunjungi, untuk makan dan minum. Makanya mungkin yang menjadi perhatian juga tadi bahwa adanya kolaborasi atau menggandeng orang-orang setempat atau warga setempat itu juga menjadi penting. Dan juga mengenalkan membantu UMKM ya, itu UMKM atau pembisnis kecil gitu, apalagi ini kita gandeng, kita ajak kolaborasi untuk juga bergabung di event. Nah, gitu. Mungkin seperti itu. Nah, ini contoh dari amenitas yang saya dapatkan dari
saya dapatkan ya. Jadi ini ketika UKM di Prambanan Jazz, ini di mana UKM ini bisa digandeng seperti ini gitu kan. Nah, jadi pengunjung atau penonton yang mengikuti festival tersebut juga bisa sembari saling melihat ataupun berkenalan, beristirahat sebentar dengan UKM yang ada di sana gitu. Kemudian ini yang di sebelah kanan ini adalah UKM yang ada di Balkon Jazz. Ya, kelihatan banget ya bahwa ternyata di sini adanya festival yang kondang itu, yang memang sudah besar itu, juga menggandeng di mana masyarakatnya yang mempunyai potensi usaha gitu kan, yang digandeng adalah UKM di sini. Jadi bisa ikut serta dalam festival juga. Nah, ini Bapak Ibu. Oke. Kemudian ini aksesibilitas. Contoh dari aksesibilitas adalah adanya ojek desa di Balkon Jazz. Jadi menyediakan jasa ojek untuk menuju ke Balkon Jazz. Dan ini ada juga jeep di Yogyakarta. Nah, ini kolaborasi atau menggandeng sarana transportasi untuk juga ikut mendukung adanya acara atau festival yang sedang berlangsung. Mungkin begitu. Terima kasih. Oh, ternyata sudah kelar. Bisa bernapas saya. Ya begitu, agak-agak gemeter. Ya sudah begitu, Mbak Magdalena. Yeay, kita beri tepuk tangan buat Mbak Farah. Boleh stretching dulu loh. Mas Bakar nih. Mbak Farah, Mas Bowo, biar agak rileks ya, boleh minum dulu sebentar sambil saya mau kasih pantun buat Mbak Farah dan Mas Bowo biar partisipannya ikutan seger setelah hujannya agak reda ini ya. Jalan-jalan ke Sobo saat cuaca panas. Penjelasan Mas Bowo mantap dan lugas. Dan yang kedua pantun buat Mbak Farah. Burung dara hinggap di teras, paparan Mbak Farah singkat dan jelas. Mantap. Gara-gara pantun hujannya langsung reda loh. Keren kan? Oke, sudah ada beberapa feedback dari partisipan. Terima kasih banyak. Saya kembali ingatkan, nanti akan terpilih 5 orang yang beruntung. Kalau pemberi pertanyaannya banyak, ya nanti tetap dipilih 5 ya. Ada door prize dari Infotekno. Untuk yang nanya berkali-kali tentang lip presensi, sabar dulu, sabar. Orang Jogja kan sabar ya, jadi ditunggu nanti pasti akan dibagikan lip presensinya. Mas Bowo, Mbak Farah, mohon izin saya mulai bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan nanti boleh sambil menjawab pertanyaan, boleh disisipkan tentang progres-progres bagaimana festival musik ini melibatkan UKM ya, seberapa berdampak dan seberapa testimoni gitu ya atau review dari para UMKM mengenai penyelenggaraan event festival musik ini gitu ya Mas Bowo ya, supaya ada gambaran, wah boleh dong besok tahun depan jadi waiting list untuk bisa buka stand di sana misalnya ya, atau kolaborasi seperti apa yang dimungkinkan supaya para penggiat UMKM yang hari ini join di meeting Zoom atau di streaming Pemkot Jogja juga dapat satu link baru gitu ya, ataupun pencerahan untuk mereka meningkatkan produk ataupun penjualan mereka. Baiklah, saya mulai baca dulu tanggapan dari Mas Anto Sugiarto. Cara strategi meyakinkan untuk mendapatkan sponsor ya, untuk mendapatkan sponsor yang mau mendanai event yang kita selenggarakan gimana? Maksudnya mungkin gimana ya? Sifatnya non-profit. Oh, acaranya sifatnya non-profit. Nah, bagaimana cara mendapatkan sponsor untuk mau mendanai event kita? Silakan Mas Bowo, punya pengalaman acara non-profit dan dapat sponsor? Silakan. Berdoa. Oke, soal sponsor tapi sebenarnya saya sampaikan ini karena ini terkait dengan media informasi ya. Jadi dalam penyelenggaraan event, platform digital itu mutlak harus ada, harus itu, nggak boleh enggak. Karena tuntutannya sudah begitu. Nah, tinggal nanti dikolaborasikan dengan platform non digital yang ada. Tapi yang menjadi prioritas adalah platform digital. Itu saya kira harus ada. Soal konten tuh udah orang-orang yang ahli, serahkan yang ahlinya udah jago, tapi konsepnya itu. Terus kemudian harus ada kolaborasi dengan apapun yang ada. Kalau di Balkon Jazz itu dengan warga setempat ada kolaborasi. Saya bikin ojek warga misalnya tadi sampaikan Mbak Farah. Itu
yang ikut bisa 120 orang gitu. Dan mereka bisa dapat uang 40 juta sampai 50 juta. Nah, itu kalau jadi konsep festival itu kolaborasi. Jadi kalau konser tidak ada kolaborasi apapun, saya pikir itu bukan sebuah konsep festival. Dan harus ada platform digitalnya, itu harus ada, mutlak gitu. Nggak boleh nggak gitu. Nah, kalau pertanyaannya gimana cara nyari sponsor? Sponsor itu kayak rahasia Tuhan keempat. Baru dengar ya? Ini rumusnya begitu. Kan ada lahir, kehidupan, kematian, ya kan? Nah, itu rahasia keempat. Jadi gini, pihak sponsor itu hanya akan tertarik dengan hal-hal yang mempunyai value, ada nilainya, dan unik. Belum tentu besar, tapi unik. Dan pihak sponsor itu, gini, jadi logiknya gini, pihak sponsor itu sudah mungkin bukan sekali dua kali nggak sponsor ya, dia udah ribuan kali, mungkin ratusan kali, mungkin sudah ribuan kali. Jadi mereka tahu banget gitu. Jadi kalau kita membawa sesuatu yang unik, ini ada value-nya, bahwa ini satu hal yang penting relate dengan pihak sponsor yang akan kita kasih, yang akan kita minta. Itu mutlak gitu. Ya kan? Jadi jadi pertama kalau minta sponsor, ini teknis banget ya ini ya, yang sebenarnya banyak dilupakan. Saya itu menemui banyak sekali beberapa acara yang bikin proposalnya aja nggak menarik gitu kan. Ya kan? Baru banyak sekali itu, bahkan festival yang sudah ada di Jogja itu saya lihat proposalnya kok begini. Itu pihak sponsor udah nggak menarik, buat sponsor nggak menarik. Jadi bikinlah kalau teman-teman mau belajar bikin proposal, datang ke tempat saya, tak ajarin. Nanti tak tunjukin bagaimana cara membuat proposal yang menarik. Nah, yang pertama adalah proposal. Proposalnya harus benar, yang menarik. Jangan kayak, maaf ya, jangan kayak proposal yang di apa ya, event-event kayak Karang Taruna. Tapi bikin sesuatu yang menarik, ya kan? Yang profesional. Gitu. Saya ini walaupun festivalnya kecil, treatmentnya saya sangat profesional. Jadi kalau orang lihat proposal tempat saya ini, oh ini serius ini orang ini bener, ini orang ini bisa kerja. Itu proposalnya harus menarik. Nah, ini yang poin-poinnya ya. Ini poin kecilnya aja. Proposal itu isinya, ini untuk nyari sponsor ya. Acaranya apa? Konsep 5W1, acaranya apa, di mana, tempatnya kapan, segala macam. Isinya apa? Itu mau seminar, mau acara jalan sehat, mau sepedaan atau musik. Kemudian yang kedua, jangan lupa harus ada benefit. Ya kan? Orang minta duit, ini aja hal sepele aja. Ada orang datang tuh, "Mbak, ini proposalnya." Di proposalnya minta duit, nomor rekening aja nggak ada. Gimana mau ngasih uang? Nah, itu hal-hal kecil gitu kadang-kadang nggak diperhatikan. Ya kan? Ini kayak training bikin proposal. Jadi harus ada benefit. Benefit itu kayak gini. Misalnya paket, ada paket sponsor. Paket sponsornya misalnya A 100 juta. Nah, dia akan dapat apa aja? Itu harus jelas. Ya kan? Harus jelas, Anda harus bisa memenuhi itu dengan baik, segala macam. Sponsor itu pasti mau. Mereka itu pasti ngasih. Nggak mungkin nggak ngasih. Percaya saya, nggak mungkin nggak ngasih. Dan satu lagi, soal sponsorship itu tidak melulu soal uang. Bisa dalam bentuk kolaborasi. Misalnya acara ini acara apa namanya? Sobat apa tadi, Mbak? Acara gelar bicara. Gelar bicara ini misalnya, karena bandwidth-nya buruk bisa kerjasama dengan siapa, itu kan sponsorship, ya kan? Nah, jadi banyak item dalam acara kamu, acara teman-teman, itemnya kan banyak tuh. Nah, mana yang bisa dikerjasamakan? Ambil itu. Ada makan, ya kan? Ada meals, ada hotel mungkin, ada bandwidth mungkin, ada apapun. Semuanya bisa dikerjasamakan. Jadi kadang-kadang sponsor tidak melulu soal uang. Nah, kemudian ini yang paling penting, networking, ya kan? Jaringan. Jaringan itu menjadi sangat mutlak untuk mencari sponsor. Nah, sehingga misalnya
ini teman-teman Kominfo mau bikin film, kemudian butuh budget, kemudian bisa kerjasama dengan siapa. Nah, kan ada jaringan yang bisa digunakan. Ya kan, kayak gitu. Tapi dalam membuat untuk mencari sponsor itu memang yang pertama itu harus punya proposal dengan konsep acara yang punya value, ada nilai uniknya di situ. Itu mutlak banget. Kira-kira begitu. Nah, tetap yang saya sebut rahasia keempat itu begini misalnya. Saya itu pernah dapat sponsor. Ya kan? Disampaikan angkanya 1 miliar rupiah. Tapi itu bisa banget. Tiba-tiba H-2 itu menjadi 100 juta aja. Tapi bisa jadi juga, misalnya kayak Balkon Jazz Festival kemarin, H-1 ada yang gabung. Pak, kita mau gabung nih untuk Balkon Jazz Festival. Nah, gitu-gitu loh. Itu yang saya sebut kadang-kadang kita nggak tahu. Gitu. Tapi prinsipnya adalah bikin proposal yang bagus. Ya kan? Banyak contohnya. Tunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengerjakan event itu. Apapun loh itu eventnya ya. Mau seminar lah, atau mau daring begini, atau apa. Banyak yang mau. Banyak sekali yang mau. Kira-kira gitu. Baik. Saya langsung inget ya, ada satu quotes gitu. Usaha boleh di-copy, tapi rezeki nggak bisa dipaste. Kali itu kayak yang tadi ya. Dan tiba-tiba last minute ada yang mau invest atau bergabung untuk mendukung gitu kan. Tapi last minute bisa juga dikurangin gitu yang tadinya sudah disepakati di awal gitu. Okay. Itu dalam konsep besarnya itu sebenarnya gini, harus siap wadahnya dulu itu loh. Wadahnya harus ready. Misalnya teman-teman ini menginginkan sesuatu, tapi ketika dikasih kan kadang-kadang malah nggak siap. Kayak itu yang sebut harus ready betul itu semuanya. Baik, terima kasih Mas Bowo untuk jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh Mas Anto. Ya, ini saya cek ternyata banyak loh yang kirim pertanyaan. Thank you banget ya. Ini pertanyaannya kritis-kritis seputar gimana cara dapetin sponsor. Karena memang kalau lihat websitenya balkonjazz.com itu tuh bagian bawah tuh sponsornya banyak dan semua tuh levelnya nasional gitu ya. Yang levelnya udah nggak yang ecek-ecek kaleng-kaleng gitu loh. Jadi yang wow. Kita kasih tipnya itu. Kenapa Mas? Tipsnya begini. Ini saya buka ya buat teman-teman. Apa yang dimaksud networking? Kan itu kan pertanyaannya. Orang hanya akan menganggap ya mempunyai teman sebanyak-banyaknya. Oh salah. Bukan soal itu. Networking itu semangatnya adalah selalu berbuat, selalu apa ya namanya, menjalin hubungan yang baik dengan semua orang. Artinya bisnis festival, bisnis kayak saya ini, maksudnya promotor ini kan reputasi, bisnis reputasi. Kalau reputasinya baik, orang akan mencatat itu baik terus itu, dan orang nggak ragu soal itu. Orang akan datang, segala macam itu. Nah, ini kuncinya di sini ada. Someday, ini kalau teman-teman sudah memulai dari sekarang untuk membangun networking itu, ya kan, udah berteman aja dengan siapapun. Karena rumusnya adalah kalian itu tidak tahu di kemudian hari itu apa. Ini agak aneh ya, tapi itu yang saya lakukan. Saya lebih dari 20 tahun melakukan itu. Sehingga sekarang saya nggak tahu teman saya jadi direktur Telkom, nggak tahu juga kan gitu. Atau teman saya jadi kepala dinas, tiba-tiba kemarin saya dihubungi oleh salah satu kepala dinas kota, Mas Bakar, kabarnya bla bla bla. Nah, someday nanti kalian akan bilang, kayak kepala dinas saya konco kulo, itu benar akan terjadi. Itu yang disebut investasi usia. Jadi kalau gue kayak presidennya koncoku, ya memang benar. Dan dia tidak akan memilih orang lain. Karena temannya yang akan dia pilih. Nah, ini networking itu kuncinya itu sebenarnya. Jadi misalnya Mbak Betty, Mbak Dewi, 5 atau 10 tahun lagi, itu wali kota nih, so koncone deh loh. Nah, gitu-gitu loh. Menterinya bisa temannya dia. Ini yang terjadi pada saya. Ini teman-teman saya ada yang di sinilah, di situ. Sehingga kalau saya bikin acara, reputasinya saya jaga, orang kan gabung. Mas saya ikut ya, saya ikutan ya, udah tuh itu. Itu salah satu yang bisa dilakukan oleh teman-teman dari sekarang, ya kan. Misalnya ini apapun lah, misalnya dia di kampung gitu kan, ya udah bangun reputasi yang bagus, menjalin relasi yang baik. Tahu-tahu temannya dari bupati kan nggak ngerti juga.
Atau temannya dari direktur apa, punya pabrik apa, kan nggak ngerti juga. Mereka tidak akan memilih orang lain, dia akan memilih ya temannya juga, kan gitu, untuk support. Semakin gede lingkarannya, insya Allah semakin mudah lah. Tapi kuncinya kita ini berada dalam satu bisnis reputasi, harus jaga Bang. Oke, reputasi penting dan menjaganya itu Sangat. setiap saat, setiap waktu. Belum tentu, maksudnya kita kadang menaburnya sekarang, menuainya entah kapan gitu lah ya. Menabur Iya. reputasi yang baik. Ini juga berlaku buat teman-teman ya, sobat kami yang bergerak di bidang UMKM atau UKM Ya. gitu ya. Tidak hanya sektor jasa, tapi juga dalam sektor produk ya, produk apapun gitu, juga reputasi, nama baik itu tuh benar-benar berharga banget gitu, karena itu investasi buat masa depan. Thank you Mas Bakar atau Mas Bowo diingetin bagian ini ya. Baik, karena saya melihat ada banyak sekali feedback dari partisipan, saya bantu bacakan tadi dari Mas Anto Sugiarto, yang ini Mas Antoseno atau Mas Antasena. Saya minta saran dong bagaimana menyelenggarakan suatu event yang non-profit dengan budget minimal, tapi bisa menggunakan teknologi atau IT secara maksimal, serta bisa menarik minat dari luar komunitas untuk bisa hadir menyemarakkan event tersebut. Apakah jawabannya sama seperti yang tadi Mas, berkolaborasi atau gimana nih Mas Bakar? Syaratnya adalah kenal Kepala Dinas Kominfo. Pasti dibantu itu. Begini, ini ada kunci event ya. Teman-teman nanti terus mencoba teruslah ya. Tapi membuat event itu kuncinya cuma 4. Ini teman-teman hanya mendapatkan kuliah S2 di UGM dengan ada acara ini. Yang pertama, ya kan, bikin event itu, yang pertama adalah sukses secara bisnis. Tadi kan Mas siapa yang tanya sih? Mas Anto. Nah, Mas Anto, misalnya sukses secara bisnis. Beberapa hari yang lalu, teman-teman pemuda, ya kan, pemuda Karang Taruna di kampung saya ini datang ke rumah saya, ke kantor saya. Dia mau bikin acara namanya Jalan Pagi, ya kan. Terus dia tanya, bagaimana Mas untuk jalan ini, karena untuk acara ini, karena ini butuh duit banyak. Nah, dia melakukan hal yang pertama ini, sukses secara bisnis. Akhirnya dia lakukan, buat proposal yang bagus, bagaimana mentreatment orang yang ngasih donasi, itu ditreatment betul. Aku bilang, kalian ini jadi jongos, jadi batur dulu lah gitu. Jadi kalau kalian mempunyai bakat babu, ini ada fungsinya di sini. Mereka treatment, akhirnya mereka mendapatkan uang banyak. Nah, artinya yang disebut saya sukses secara bisnis. Acara belum mulai, udah untung. Produksi udah aman. Yang pertama. Yang kedua, ini sukses secara bisnis. Yang kedua, sukses crowd. Sukses crowd ini sukses penonton. Misalnya kayak acara ini, yang ikut banyak. Ya kan? Nah, ini tadi platform digitalnya bekerja sangat baik, acaranya memang menarik, segala macam. Nah, sukses bisnisnya sudah selesai, produksinya sudah selesai, sukses crowd. Ini kalau dalam bahasa kasarnya, nanti kita ke venue tinggal bawa karung, masukin duitnya. Ya benar nggak? Kan acara belum mulai udah untung. Penontonnya udah banyak, dia bayar kan? Misalnya kayak gitu. Jadi kalau Mas Anto tadi misalnya di kampung atau di daerah, acara lokal, ya itu aman untuk biaya produksinya, ya kan? Nyarinya melalui donasi. Caranya gimana? Ya di treatment mereka donasi itu. Kalau orang Jawa apa ya, diuongke ya? Ya kira-kira kayak gitu. Nanti senang kayak gitu. Terus crowd, sukses crowd. Nah, yang ketiga, sukses performance. Mbak Dewi, Mbak Bekti ngundang orang, ya, performnya jelek. Nah, itu nggak sukses. Ya kan? Performernya harus bagus. Dia harus, kalau musisi tampilnya bagus. Kalau mungkin pembicara juga dia pinter, dia memberikan inspirasi, memberikan manfaat untuk orang lain. Nah, cukup 3 ini, sukses bisnis, sukses crowd, sukses performance. Nah, ini yang ada saya sebut yang terakhir. Itu kalau demokrasi zaman dulu kan ada yang keempat gitu-gitu kan, ingat nggak? Nah, ini saya meletakkan literasi digital di nomor keempat. You bikin 3 ini sukses nggak ada gunanya kalau nggak ada ini, karena orang nggak akan mencatat. 50 tahun lagi, 25 tahun lagi, orang nyali itu masih ada karena tercatat melalui platform digital ini.
Itulah di semua acara saya. Ini yang keempat, itu selalu saya posisikan khusus. Sehingga teman-teman kalau Mbak Farah ngecek Balkon Jazz Festival atau Prambanan Jazz, keluar semua itu banyak banget beritanya. Kayak gitu. Nah, kalau bilang, ya kira-kira Santo kalau bikin acara baru budgetnya kecil, ya seperti itu caranya. Jadi jangan over budget, itu sudah macam soal. Nanti kan kalau bikin event tuh ada cost estimasi, ada membuat profit and loss. Banyak sekali festival itu itemnya banget sekali. Terus kalau bikin acara ya sukses, salah satunya itu adalah tidak boleh panik. Ya kan, nggak boleh panik, ya kan. Wah, ini pembicara nggak nongol-nongol nih kemana? Enggak, udah panik biasa aja. Ya kan. Nah, itu yang kedua, kalau kerja dalam tim nggak boleh baperan. Kalau baperan repot. Ya kan, wah ini gue kerja sendirian, dia nggak bantu-bantu, tahu-tahu nongol aja, gitu-gitu. Itu biasa, nggak apa-apa, nggak boleh. Ya kira-kira begitulah, Santo. Mungkin nanti bisa didiskusikan lagi. Sip. Baiklah, terima kasih buat insight-nya Mas Bowo ya. Kemudian ada tanggapan menarik juga nih dari partisipan Mas Heri Krismunanto. Kalau misalnya pengen ikutan dilibatin dalam stand UMKM, gimana ya caranya? Seperti event-eventnya Mas Bowo ini gimana? Silahkan. Nanti kita biasanya ada open tenan, open, gitu-gitulah. Nanti tinggal ikut aja. Nah, gitu. Cuma biasanya berapa waktu sebelumnya, Mas? Jauh-jauh hari pasti. Nah, tapi kalau di Balkon Jazz Festival itu kita memang prioritas warga lokal. Karena kapan lagi ya warga lokal itu dimuliakan kan gitu kan. Jadi harus punya kesempatan yang sama juga. Karena kadang-kadang event itu ditunggu sama mereka. Nanti kita jualan, kita laku, nanti habis acara kamu tak beliin sepeda ya. Itu benar-benar terjadi. Saya mendengar sendiri kayak gitu. Karena dalam setiap event itu saya pasti berkolaborasi dengan warga lokal, saya datang ke sana, Pak Lurah, Pak Duko, Pak RT, bisa 2 bulan sebelumnya saya udah wirawiri kayak gitu, sehingga apa yang dibutuhkan oleh mereka, jadi biar mereka juga ikut seneng. Seneng itu bukan hanya soal tapi juga ada efek ekonominya. Sebenarnya saya bikin riset soal, jadi selama ini kan orang ngomong, ini festival ini memberikan efek ekonomi, acara ini di Mandalika ini memberikan efek ekonomi. Saya itu bikin risetnya. Yang riset teman saya, temannya Mbak Betty ya, Mas Kurniawan ya. Iya. Mas Kurniawan Adi Saputro PhD, dibantu sama Mas Jangkung namanya, dari ISI. Dia bikin riset tentang efek ekonomi sebuah festival. Jadi saya tahu penontonnya itu kalau belanja duitnya habis berapa, itu saya tahu banget. Kalau nginep berapa waktu, terus apa yang harus dilakukan pada mereka. Artinya saya base data. Saya biasa bekerja. Saya itu kalau bikin acara itu bukan karena ya hura-hura musik, enggak gitu, tapi semuanya by riset, karena kebetulan lingkungan saya dari awal saya itu kayak gitu. Teman-teman itu sudah kanan kiri saya ini sudah bicara tentang riset bla bla bla. Jadi ya itu tadi seperti ceritakan saya ke awal ya. Ketika saya berteman dengan teman-temannya Mbak Betty itu kayak ya ketularan dikit lah. Jadi lumayan. Kalau nggak ketemu mereka nggak naik kelas gitu. Jadi itu, terus kolaborasi dengan warga segala macam. Nah, kira-kira begitulah. Baik. Jadi kalau mau nanti kolaborasi, ada open, biasanya ada open tenan kayak gitu. Nanti tinggal ikut aja. Tapi memang di festival saya prioritasnya untuk warga lokal. Misalnya saya bikin 100 tenan, itu warga lokalnya bisa separuh sendiri. Jadi dan masih ada kesempatan ya, walaupun sedikit. Dan kalau ada kolaborasi dengan pihak sponsor, saya berikan gratis. Yang tahun lalu 40 tenan saya berikan gratis, karena support sponsor. Baik. Terima kasih Mas untuk informasinya. Ini tadi pertanyaan yang mewakili sejumlah penggiat UMKM ya. Terima kasih Mas Heri Krismunanto untuk pertanyaannya. Kemudian dari Mbak Arina Zulfa. Nanti Mbak Farah kasih feedback juga ya. Kan di lapangan pasti ada temuan-temuan yang menarik ya kaitannya dengan bagaimana keterlibatan UMKM, kemudian seberapa berdampak dan ditunggu-tunggunya acara ini ya Mbak Farah ya. Ini dari Mbak Arina. Setiap membuat festival musik untuk bagian publikasi atau sosial medianya, apakah dikerjakan sendiri atau handle agensi, Mas? Lalu apakah juga ada open volunteer setiap membuat event? Karena saat ini banyak anak muda loh yang senang dan ingin menjajal bekerja di dunia festival musik. Pertanyaan dari Mbak Arina. Oke, yang kedua saya jawab dulu. Kita pasti ada open volunteer. Ya.
Open volunteer pasti ada. Dan cuman agak unik ya volunteer kalau di sini itu. Kalau di festival-festival internasional, mungkin di Eropa, di Inggris itu open volunteer ya nggak dibayar, namanya juga volunteer gitu. Tapi dia mendapatkan prioritas gitu. Saya pernah U2 dulu waktu di Melbourne ikut open volunteer ya nggak dibayar, tapi mendapatkan akses untuk nonton misalnya. Kalau di sini volunteer itu biasanya diberikan uang transport atau makan segala macam. Jadi ada open volunteer. Itu yang pertama. Yang kedua, diserahkan ke agensi atau dibikin sendiri. Kalau saya bilang tidak serahkan agensi, nanti teman-teman saya di agensi jadi komplain ya. Kalau menurut saya begini, dua-duanya bisa dilakukan. Tapi kalau saya membuat tim sendiri. Begini, kayak Balkon Jazz tahun ini saya bikin tim media sendiri, benar-benar mulai dari nol. Mereka tidak pernah mengurus tentang media. Saya mulai dari nol. Kenapa saya harus bikin tim media sendiri? Karena saya berharap anak-anak yang ada tim media ini nanti juga akan jadi agensi gitu loh, yang bisa untuk menghidupi mereka sendiri, untuk bisnis mereka sendiri. Nggak ada kaitan dengan saya. Niatnya itu sebenarnya. Jadi saya ada tim media yang bisa mengcover semua terkait platform digital untuk sebuah festival musik. Semangatnya lebih pada ya agar selalu ada hal-hal yang baru untuk tim media, ada yang ikut, dan mereka nanti after festival bisa bisa bekerja kan untuk festival yang lain mungkin, atau event yang lain, apapun eventnya, entah seminar atau jalan sehat atau apapun. Tujuannya itu. Jadi kalau pertanyaannya diserahkan ke agensi atau bikin tim media, dua-duanya oke, nggak ada masalah. Kayak gitu kira-kira. Hanya begini, dalam pengelolaan media itu harus ada rule-nya, ada rambu-rambunya. Itu yang harus dijagain soal itu. Biar jadi tujuannya tadi itu menyampaikan sesuatu yang benar, sesuatu yang manfaat, segala macam. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Mas Bowo. Saya pengen dengar juga di tanggapan dari Mbak Farah. Setelah dari tadi ngampet pengen kasih feedback dan juga insight. Silakan Mbak Farah. Tahu Mbak? Iya tahu dong. Kan Sebenarnya di mata. Hal-hal yang pertanyaan yang terakhir ini, aku nggak tahu ya itu jadi terakhir apa enggak ya. Yang barusan ya, yang mengenai volunteer, apalagi dengan jiwa-jiwa ataupun anak-anak muda yang memang ingin tahu, ingin mempunyai pengalaman di bidang untuk handling event seperti itu. Tadi tapi udah dijelaskan, terima kasih. Oke, selanjutnya ini terkait sama UMKM ya. Mungkin ada hal yang menarik di sini. Terkadang Mas Bakar, saya menemukan pertanyaan juga nih kadang dari teman UMKM waktu mereka ingin gabung, ingin juga ikut serta dalam event, tapi ternyata di event tersebut dibatasi oleh kuota gitu. Kuota untuk ikut menjadi apa ya namanya tinen ya, ikut serta jadi tinen ke sana, tapi dibatasi oleh kuota gitu. Nah, terkadang seperti itu. Dan bagaimana sih antusias atau bagaimana teman-teman UMKM itu ketika ikut serta bisa berkolaborasi juga dengan event-event yang memang sudah ada ya. Jadi entah itu event festival atau memang seperti pameran dan lain sebagainya yang yang diadakan seperti itu gitu. Justru mereka menjadikan itu adalah peluang mereka ya untuk membuat bisnis mereka itu jadi semakin naik kelas, dan tentu saja itu membuat semangat mereka menjadi lebih bertambah lagi dengan inovasi-inovasi mereka yang baru ya, karena dari pengalaman tinen ataupun hal menjadi bagian daripada event tersebut, bisa ikut serta dalam acara tersebut, itu menjadikan pengalaman mereka serta
mengadopsi hal-hal baru gitu sehingga dijadikannya inovasi-inovasi buat mereka untuk meng-create produk mereka itu menjadi lebih menarik lagi. Salah satunya itu. Kemudian bagusnya juga adanya, mungkin tahu juga event Pasar Kangen gitu ya. Ini agak-agak ini dikit ya. Itu juga itu yang luar biasanya bagaimana kita bisa memunculkan lagi gitu sambil bernostalgia ya dengan kuliner misalkan, dengan hal-hal yang memang mereka pernah temukan di masa lampau Lalu mereka gitu. Itu hal-hal yang luar masa biasa. lalu selalu aktual ya Mbak ya. Iya. Terkadang indah tapi juga menjadi bumerang, asik. Aduh, gimana itu? Jadi seperti itu, Mbak, yang pernah saya hal-hal yang pernah saya dapatkan ya dari teman-teman yang memang mereka bergerak di bidang bisnis atau memulai untuk mengenalkan produk mereka dari yang memang skalanya dia masih kecil gitu ya, memulai usahanya, kemudian mau menjadikan produk itu, menginovasi produk itu, menginovasi lagi produknya untuk memang layak untuk dijual ke ranah publik gitu kan, ke orang lebih luas lagi begitu. Jadi ya begitu. Jadi gimana sih Mas Bakar ini kok bisa kepikiran juga nih ke waktu itu mendapatkan ide ya memang. Jadi entah ya yang dibawain sama Mas Bakar itu tidak hanya tentang genderangnya Mas Bakar untuk memunculkan suatu festival gitu kan, untuk memberikan show festivalnya gitu, tetapi juga menggandeng orang-orang setempat gitu. Saya entah itu gimana bisa sampai sana gitu, dan Tahu event itu jawabannya, Mbak. event itu bukan event ala-ala loh Mbak ya. Bisa jadi orang yang datang ke event itu bukan hanya cuman ingin memang benar-benar mereka mau lihat konser tuh, enggak. Yang jelas mereka dapat privilege-nya tuh, aku udah pernah ke event ini, aku dapat event ini, aku udah foto di sini. Itu gitu loh Mas. Ya, kalau diperhatiin ya Mas Bowo tuh berkali-kali nyebut kata kolaborasi loh. Sebetulnya core-nya tuh kolaborasi, keinginan bekerja sama, saling menguntungkan, saling mendukung gitu kan. Jadi aku Mas Bowo tuh termasuk yang kita harus kolaborasi, punya network gitu ya, reputasi, itu tuh semua yang tapi ada hal mendasarnya ya. Hal mendasarnya itu Mas? begini, kalau bikin event itu harus mempunyai nilai kebermanfaatan, itu sangat mendasar sekali. Kalau nggak ada manfaatnya nggak usah gitu. Gitulah ya. Jadi jangan berangkatnya cari untung, tapi bukan begitu, tapi nilai manfaatnya ada dulu. Betul. Untung itu kan rahasia Tuhan kelima. Tadi rahasia aku lihat di sini juga banyak banget nih yang anak-anak. Ya maksudnya itu. Ya. Jadi ya. Bikin acara ini misalnya kita ngobrol nih, ada manfaatnya nggak? Kalau nggak ada ya nggak perlu kan gitu kan. Kalau saya basicnya itu harus ada nilai kebermanfaatan dulu, ya kan. Kemudian setelah itu bagaimana cara menjalankan itu? Oh, kita berkolaborasi, kita membuat konten yang bagus, itu soal lain, tapi hal mendasarnya harus ada nilai kebermanfaatan. Insya Allah kalau kayak gitu-gitu banyak yang bantuin. Sponsor rezeki terbuka dan dilancarkan, dimudahkan gitu ya. Iya. Baik Mas Bowo, Mbak Farah, ini masih ada 2 pertanyaan menarik dari partisipan. Boleh ya kita nanti sambil resum kesimpulan sambil dijawab ya pertanyaan mereka. Dari Mbak Nur Mahmudi. Mas Bowo, kalau ngomongin festival musik yang dipertemukan dengan literasi, nah dikaitkan dengan model kegiatan seperti apa sih? Karena setahu saya kalau literasi lebih mengarah kepada hal akademik, Mas. Nah ini salah satu think out of the box nih ya, bagaimana menemukan literasi dengan musik, kemudian tempelannya adalah yang nempel adalah akademik. Kemudian ada respon juga dari Karuna Sankara. Mas Bowo, bagaimana kalau kita menyelenggarakan sebuah event dengan konsep sudah bagus, tapi ternyata peminat atau penontonnya tidak sesuai harapan. Hiks, gimana dong? Nah, silakan. Berarti tidak bagus. Iya. Berarti kan nggak bagus. Enggak. Perlu di ini ya, maksudnya ada yang perlu di
Pertanyakan di sini. Kan ya Mas Bowo. Yang mana? Yang literasi dulu ya? Ya, literasi dulu Mas. Gini. Sebuah event itu kan satu tadi ada nilai kebermanfaatan, ya kan. Nah, bagaimana dia menjadi unik, maka harus membangun sebuah cerita, ya kan. Bagaimana membangun sebuah cerita agar acaranya itu menjadi menarik, menjadi penting, menjadi hal yang harus bisa menyita waktu orang untuk datang ke acara tersebut, kan begitu. Literasi dalam hal ini cukup luas sebenarnya ya. Kalau saya menyebutnya begini, dalam festival-festival saya itu selalu melakukan riset kecil, melakukan mitigasi dulu lebih awal gitu. Jadi kita tahu handicapnya apa aja. Nah, literasi dalam sebuah festival itu menjadi hal yang sangat penting karena bagaimana festival itu orang jadi tahu apa sih kenapa festival itu diadakan gitu, ya kan? Itu literasi digital, literasi melalui media itu menjadi hal yang sangat mutlak. Jadi intinya bagaimana konsep ini bisa diceritakan agar orang lain jadi ngerti. Kadang-kadang begini kan, kalau kita nggak ngomong tuh kadang-kadang orang juga nggak, kita udah menganggap mereka tahu, belum tentu loh mereka itu tahu kalau kita tidak menyampaikan apa yang kita inginkan. Misalnya begini, dalam Balkon Jazz itu saya selalu berkolaborasi dengan warga. Kemudian saya memasukkan yang namanya festival warga. Nah, di situ festival warga itu kayak semangatnya kayak 17-an. Ya. Semangatnya 17-an tuh kayak apa? Kalau tanggal 17-an warga itu nggak disuruh, nggak dikode, nggak di apa, itu tahu-tahu ya dia kerja bakti, bersih-bersih lah, apalah. Nah, sama festival warga begitu. Nah, dan itu harus diceritakan dalam bentuk literasi yang bagus, yang menarik, yang based of data, bahwa festival warga ini berguna, acara festival musik ini juga berguna. Kira-kira begitu. Nah, setelah penyelenggaraannya, data festival itu selalu tercatat dengan baik. Itulah kenapa yang poin keempat itu menjadi penting. Ya, literasi digital ataupun literasi melalui media cetak itu agar acara ini akan selalu terlacak. Kadang sekarang festival sudah beberapa orang buat riset khusus untuk itu, efek ekonominya seperti apa segala macam. Jadi saya pikir kalau melulu kemudian itu hubungannya dengan akademi segala macam, saya pikir masih sangat relate dan relevan banget. Karena begini, saya contohin ya. Di UK, di Inggris itu riset tentang festival itu dibiayai oleh negara. Dan itu dilakukan betul itu. Jadi ada banyak sekali teman-teman bisa menemukan beberapa riset tentang itu. Di Straits Times, kemudian saya juga pernah lihat itu ada di Times juga pernah mereka melakukan riset untuk festival-festival yang ada di luar negeri. Jadi saya harap ini ketika kita membuat sebuah konsep, berpikir rumit itu boleh ya. Maksudnya begini, ini walaupun hanya ini mau bikin festival warga nih di kampung, acara cobaan kayak gini. Iya, tetapi bahwa ini mempunyai literasi yang luas acara itu. Kenapa itu terjadi? Itulah kenapa saya kalau bikin festival, saya itu bikin FGD, melibatkan beberapa orang yang biasa riset di situ. Sehingga saya tahu apa yang saya lakukan biar nggak salah gitu loh. Dan yang saya kebetulan gini, saya nggak sekolahan itu. Teman-teman saya kebetulan pada sekolah PhD, ada di Inggris, ada di Amerika, dan mereka dengan sukarela. Misalnya begini, ketika saya FGD dengan mereka, tiba-tiba mereka punya ide. Bagaimana festival ini sudah mulai mengarah kepada emisi karbon. Kalau nggak ada FGD, nggak mungkin lah orang festival ngomongin itu.
Nah, itu kan karena teman-teman punya pengalaman di dunia internasional untuk ngobrol itu. Nah, saya sudah mulai mencoba untuk membicarakan tentang emisi karbon, tentang green movement festival, kayak gitu, segala macam. Jadi, saya pikir sangat erat sekali penyelenggaraan festival itu dengan literasi akademis. Kalau di negara maju udah biasa banget itu. Itu teman-teman bisa cek di beberapa platform digital, di beberapa jurnal, banyak sekali menulis tentang itu. Sehingga di sana ini semuanya sangat terukur, dan ya bedanya kalau di sana dibiayai oleh negara. Kalau saya bikin untuk Balkonjes kemarin saya biayai sendiri, ya. Saya biayai sendiri maksudnya teman-teman ya membantu gitu loh, ya, untuk membuat sebuah riset itu. Nanti ini kebetulan apa namanya, saya cari juga ketemu kemana barangnya. Tapi ada platform digitalnya, nanti itu beberapa sudah saya kirim ke Kompas, bahwa efek ekonomi itu ada betul gitu loh. Ini loh, penontonnya umurnya sekian, dia membelanjakan uangnya sekian, spend money-nya sekian, putaran uangnya itu berapa sih sebenarnya, semuanya tercatat. Dan itu dibantu oleh teman-teman riset. Ternyata apakah ini juga jawaban dari pertanyaan terakhir tadi, kalau udah bikin acara bagus tapi kok animo pemirsanya atau penontonnya enggak? Apakah riset menjadi jawaban, Mas Bakar? Saya pikir begini, mohon maaf buat teman-teman yang mungkin ya membuat acara, kadang-kadang jadi tolong dibiasakan untuk membuat sebuah event itu based of data. Itu mutlak ya saya. Ada mitigasinya itu jelas. Sehingga jangan kadang, wah ini udah bagus. Kadang-kadang kan asumsi ya kan? Asumsi kita mengatakan bahwa kita bagus. Belum tentu telur yang bentuknya bulat itu sekarang lebih menarik, tidak menarik, lebih menarik yang bentuknya kotak, kan kita nggak ngerti juga kan, kayak gitu-gitu. Jadi saya pikir buat teman-teman yang mau bikin acara, bikin mitigasi dulu di awal. Sebenarnya yaitu acara ini akan didatangin orang apa enggak sih? Ini menarik apa enggak sih? Tetapi kalau dalam festival musik itu ada cara gobloknya sebenarnya, ya kan? Wah, bikin acara datangin Coldplay ya pasti orang datang banyak kan gitu kan. Ada gitu-gitunya kayak gitu. Itu soal teknikal di lapangan. Gitu. Tapi sebuah acara kalau dia mempunyai value, mempunyai nilai, pasti akan didatangin banyak orang, akan sponsor juga pasti akan ikut. Saya pikir begitu. Jadi kalau ini acaranya sudah bagus tapi kok nggak didatangin orang, bisa jadi asumsi pertama ya kan. Kedua, acaranya memang benar-benar bagus, tapi ternyata di saat yang bersamaan orang sudah mulai kehabisan duit untuk datang ke sebuah acara itu kan, bisa nggak ngerti lah, banyak hal lah ya. Gitu. Jadi mitigasi event sebelum event tuh 3 lah pokoknya, pra event, event, pasca event gitu. Ya, ini kalau ngomong tentang sponsor, orang nyari sponsor gampang, bisa jadi nyari sponsor gampang, tapi nagihnya itu susah loh kadang-kadang kan gitu kan. Kadang-kadang orang dapatnya dulu, begitu nagih pusing. Itu orang-orang di dinas tuh tahu, mau bikin laporan, wah ini nanti ada di ekspektorat atau jadi tolong kalau berpikir itu stop total dari A sampai Z, jangan dapat dulu nagihnya kan, nggak tahu juga kan gitu-gitu. Kira-kira gitulah. Jadi hari ini nih kayak Mas Bawa tuh kita naik helikopter supaya helikopter view gitu ya, lihat bagaimana festival musik itu dengan segala detail dan kerumitannya gitu ya. Tetapi intinya adalah ya kita kerja tim, ya apapun yang terjadi kita kerjakan bersama-sama, apapun hasilnya ya kita jangan lupa juga tadi libatkan Tuhan juga gitu, karena ternyata Mas Bawa ingat Tuhan ya, aku pikir harus berdoa ya kan. Mas Bawa terima kasih banyak ya untuk ilmu dan insight pengalaman di lapangan. Dan saya boleh deh 1 menit buat Mbak Farah ya, boleh kasih konklusi gitu, apa yang kira-kira teringat dan butuh disampaikan menjelang kita mengakhiri acara ini. Oh ya, jangan lupa link presensi sudah di-share di live Zoom ya. Boleh diisi, sekaligus saya mengumumkan 5 orang yang beruntung mendapatkan hadiah. Silahkan Mbak Farah. Jadi memang hal yang saya ingat dari sini adalah jangan pernah tetap belajar terus sih, apapun itu, dan usaha apapun itu harus mau belajar, harus mau benar-benar riset dari sini ya.
riset, belajar, ya memang kita harus mau open mind gitu ya. Iya, asal patah hati gitu. Kalau patah hati sekarang nggak apa-apa. Nanti patah selanjutnya nggak apa-apa masih. Nah, itu dia. Jadi itu kayak kita mengayuh sepeda ya, harus Iya. terus dikayuh supaya seimbang gitu ya, supaya berhasil sampai ke tujuan gitu ya. Iya. Jatuh Wadahnya betul. yang harus siap. Untuk wadah siap itu kan harus kebentur macam-macam kan, ya kan. Itu yang membuat jadi lebih kokoh kayak gitu kan. Kira-kira. Betul. Mbak Farah siapa orang yang beruntung? Silakan bantu saya. Apa ya? Aku random ya, nggak tahu. Yang ada di depanku ini Ada Mas Antosena, ada Mbak atau Mas Karuna, Mas Heri, Mbak Nurma, Arina, dan Mas Anto. Ada 6 sih kalau saya perhatikan. Karuna sudah Karuna. Oh, Karuna, oke. Kemudian yang Nur kedua, Mahmudi. oke, Nur Mahmudi. Yang ketiga siapa, Mbak? Anto sudah. Arina sudah ya, Mbak ya? Arina belum. Mas Anto Sugiarto. Anto Sugiarto ya. Ada 2 ya ini ya. Yang satu Antosena. Sena. Yang berikutnya Heri Krismunanto barangkali. Iya, Anto. Boleh ya. Anto Sugiarto. Ya. Dan yang kelima Mas Heri, boleh ya? Ya, boleh. Oke. Terima kasih Mbak Farah, saya boleh mengulangi 5 nama yang beruntung untuk mendapatkan hadiah ya dari Infotekno. Yang pertama selamat untuk Karuna Sankara, lalu yang kedua selamat untuk Mas Heri Krismunanto, yang ketiga selamat untuk Nur Mahmudi, yang keempat Arina Zulfa, dan yang kelima Anto Sugiarto. 5 nama yang beruntung mendapatkan hadiah. Selamat ya. Hadiah bisa diambil di kantor Kominfo Sandi Kota Yogyakarta, Jalan Kenari nomor 56 ya, Jalan Kenari nomor 56 Yogyakarta. Untuk komunikasi boleh WA di nomor yang ada di virtual Zoom ini ya. Nanti bagaimana teknisnya, apakah bisa diambil langsung sementara jarak rumah dari kantor Kominfo dekat, atau kalau misalnya jauh harus beda kabupaten, apalagi beda provinsi, nanti akan dibantu oleh tim Kominfosan mengirimkan hadiah tersebut ke alamat para pemenang. Oke, tapi ingat komunikasikan dulu ya supaya hadiah bisa segera diterima dan lancar gitu untuk pengirimannya atau pengambilannya. Terima kasih Mbak Farah. Terima kasih juga untuk sobat kami yang sudah join dari siang hingga sore hari ini. Walaupun Mas Bakar Wibowo sudah pamit, saya harus say thank you buat Mas Bowo. Dan juga semua pemirsa yang ada di streaming YouTube channel Pemkot Jogja. Terima kasih banyak sudah join dari awal hingga selesai ini. Kita akan ketemu minggu depan ya di program Digitalk sesi yang ke-8, 16 November 2022. Alhamdulillah akhirnya tuntas sudah acara kita pada hari ini. Program Gelar Wicara Sobat Kami Digitalk sesi yang ke-7 dengan tema sinergi antara seni dan teknologi. Sekali lagi kita ketemu lagi minggu depan ya. Baiklah Sobat Kami yang tercinta, mangan kupat duduhe santen, wonten lepat nyuwun pangapunten. Menyang Solo numpak pit, kula madya nyuwun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.